السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan senantiasa mengisi waktu bertaqarrub kepada Allah dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, menambah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita beribadah kepada Allah berdasarkan keterangan basirah, berdasarkan ilmu yang jelas, ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Karena itu bagian dari ibadah. Dan ibadah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ditempuh dengan ikhlas dan juga memurnikan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ibadah yang diperintahkan juga adalah apa yang sedang kita bahas terkait tentang seseorang yang melaksanakan salat kemudian dia bertasyahud, maka hendaknya dia setelah berselawat maka dia kemudian membaca doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaitu yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka Jahannam, dari azab yang sangat pedih. Kemudian juga dari
siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan juga kematian, dan yang terakhir adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan para sahabatnya surat-surat Al-Quranul Karim. Dan dahulu para salaf sangat besar perhatian mereka kepada anak-anak mereka agar mereka itu membaca doa ini ketika sholat. Perlindungan dari 4 hal, dari perkara yang sangat berbahaya, sehingga Nabi SAW yang sangat cinta kepada umatnya mengajarkan kepada umatnya agar mereka berlindung dari 4 perkara ini. Dan demikian Nabi SAW diutus untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia seluruhnya. Karena tidak ada yang menunjukkan kepada keselamatan umat manusia, kemaslahatan hidup mereka, kebaikan yang akan mereka dapatkan, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan sebaliknya tidak ada yang dapat mencelakakan mereka, membahayakan kehidupan mereka, mengancam kebahagiaan di masa mendatang di hari akhirat, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Termasuk dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini. Dan bagian terakhir yang akan kita bacakan adalah berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, qala wa min fitnatil Masihid Dajjal, beliau berkata rahimahullah, dan dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa hadhihi asyaddul fitan, dan ini adalah merupakan fitnah yang paling besar, fitnah yang paling berbahaya. Wallahu azza wa jalla ja'alaha min alamatis sa'ati wa amarati dunuwi qiyamiha. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat atau ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal ini. Walihada fa inna khurujahu yakunu fi akhir zaman, oleh karenanya keluarnya Dajjal ini adalah di akhir zaman. Wa ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa wa anzara qaumahu min hadhil fitnati li shiddati khuturatiha. Dan tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia telah memperingatkan kaumnya dari fitnah, ya, lantaran bahayanya fitnah Dajjal ini. Walihada syuri'a lana an nasta'idza billahi isti'adzatan da'imatan mustamirratan dubura kulli salatin qabla an nusallima min hadhil fitnatil azimati fitnatil Masihid Dajjal. Oleh karenanya disyariatkan bagi kita untuk berlindung kepada Allah selalu dan senantiasa berlindung di penghujung salat kita sebelum kita salam. Berlindung dari apa? Dari fitnah yang besar, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
Wa summiya masihan, dan kenapa dikatakan masihan? Lianna 'ainahu al-yumna mamsuhatun tafiyatun ka'annaha zabibah. Ya, karena mata kanannya itu buta. Ya, menonjol seolah-olah anggur, ya. Keluar matanya, ya, menonjol seperti itu. Wa summiya dajjalan, dan kenapa dinamakan dajjal? Lianna umurahu kullaha qa'imatun 'ala ad-dajjal wa huwa al-kadhib. Ya, karena perkara dajjal ini adalah di mana urusannya adalah selalu, ya, dusta. Wa min a'zami dajjalihi wa akbar kadhibihi qauluhu innahu Allah. Dan di antara kedustaannya yang terbesar itu adalah dia mengatakan dirinya Allah. Wa ya'ti bi ayatin wa umurin khariqah lil 'adah, dan kemudian dia menunjukkan, memperlihatkan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan, ya, yang dinalar oleh manusia. Yujriha Allahu subhanahu wa ta'ala ala yadayhi ibtila'an wa imtihanan. Itu semua adalah, ya, Allah perjalankan untuknya apa? Sebagai ujian bagi umat manusia. Fayaftinun nas, lalu di antara manusia itu ada yang terfitnah. Ketika kemudian Dajjal mengatakan kepada yaqulu lis sama, mengatakan kepada langit, amtiri, hujanlah, maka turunlah hujan. Fatumtir. Wa yaqulil ard, dia katakan kepada bumi, anbiti, tumbuh. Fatunbit, maka tumbuhlah. Wa yaqulil balda akhriji kunuzak, lalu kemudian dia mengatakan kepada sebuah negeri untuk kemudian mengeluarkan apa yang ada di isi perut bumi ini, ya, atau ada yang di dalam, ya, tanah, kemudian keluar. Akhriji kunuzak, kemudian keluar perbendaharaan yang ada di dalam, ya, negeri tersebut. Fatatba'uhu kunuzuha, kemudian diikuti oleh, ya, apa? Perbendaharaan tersebut. Wa hadhi kullu umurun khariqatun lil adati mudhilah, dan ini perkara-perkara yang, ya, betul-betul mengherankan, yang di luar daripada, ya, kebiasaan apa yang disaksikan oleh manusia pada umumnya. Wa li hadza hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja an yuqtarab minal makan alladhi huwa fi. Oleh karenanya Nabi memperingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya apabila kemudian Dajjal ini keluar, ya, maka menjauhlah dari tempat tersebut. Faqal man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu, barang siapa yang mendengar bahwa Dajjal telah keluar, maka hendaknya dia menjauh dari tempat tersebut. Ya. Ya, di antaranya adalah tinggal di daerah yang aman yang tidak dimasuki oleh Dajjal, di antaranya di kota Madinah, ya. Wa hadza ta'awudzu min fitnatil Masihid Dajjal yanbaghi 'alal muslim an yu'na bihi, dan perlindungan yang seperti ini, perlindungan dari fitnah Dajjal ini, ya, hendaknya mendapat perhatian, ya, bagi seorang muslim. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim selain kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung dari mara bahaya, juga hendaknya yang pertama agar dia terhindar dari Dajjal, dari fitnah Dajjal ini, hendaknya berpegang teguh pada agama, pada ajaran Islam, berpegang teguh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang diibadahi, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang memiliki
nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Berbeda dengan Dajjal, manusia biasa yang makan dan minum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya jauh dari sifat-sifat kekurangan, jauh dari sifat-sifat ya yang dimiliki oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup di muka bumi ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dajjal maka dilihat. Ya, terlihat. Maka yang seperti ini kita mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentunya terus-menerus berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, kita memurnikan peribadatan kita, dan ketika kita berlindung, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya yang dapat menimpa dan mencelakakan kita, terlebih lagi di zaman jauhnya kita dari keemasan Islam, tersebarnya kebodohan, ya, maka sepantasnya kita untuk selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam ini sudah jelas, kewajiban kita hanya mengikuti saja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini di atas syariat yang terang benderang. Ya, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, la yazigu anha illa halik, dan tidaklah ada orang yang menyimpang dari jalan yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan celaka. Ya. Ini sosok teladan yang agung, yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Maka sepantasnya umat ini kemudian menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang beliau, bahwa beliaulah suri tauladan yang pantas dijadikan oleh umat ini sebagai suri tauladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Tentu bagi siapa? Bagi orang-orang liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Artinya jika kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya, kita akan selamat. Walaupun ini adalah doa yang tidak wajib dibaca, hukumnya adalah sunnah, tetapi kita yang ingin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan meninggalkan doa yang ya penuh dengan ya, manfaat bagi mereka yang memaknainya. Kemudian qal summa yatakhayyaru minad du'a'i ma sya' wala siyamal ma'thur min dzalik. Dia memilih ya, seorang yang melaksanakan salat setelah berlindung dari 4 perkara ini, maka dia memilih ya doa yang dia kehendaki, yang dia ingin baca, terlebih lagi doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma yatakhayyaru ba'du min ad-du'a ma sya." Kemudian setelah itu hendaknya dia memilih doa yang dia ingin ya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa mautinun 'azim li taharri ad-du'a li'annaka ba'da hadhihi as-salah wa hadha at-ta'zim wa hadhihi at-tahiyyat wa hadha as-salam wa hiya tawassulatun baina yaday du'aik la ta'jal bis-salam. Kata beliau, karena setelah salat ini ya apa yang kemudian ya sedang kita lakukan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tahiyat ini
ya. Kemudian dengan salam, ini semua adalah tawassulat. Ya, ibadah berupa tawassul, doa kita, ya, di hadapan kita, apa yang kita ucapkan, doa pengharapan, karena kita sedang berdoa, punya harapan. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi. Adapun orang-orang yang sombong justru berdoa kepada selain Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dia akan termasuk penghuni neraka jahanam, masuk dalam keadaan hina dina. Wal iyadzu billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa hanya kepada Allah. Terutama di tempat-tempat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah mengijabahi doa kita. Allah dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jelas dan tegas firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, dia meminta kepada engkau, bertanya kepada engkau, ya, katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Ya, ilmu Allah, ya, Allah meliputi seluruh makhluk, seluruh hamba-hambanya. Ya, katakan kepada mereka, aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun zat Allah, Allah Maha tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, bersemayam di atas arsy. Adapun ilmu Allah meliputi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya hajat kita, kebutuhan kita. Ya, apabila kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya yang selalu memohon kepadanya. Berbeda dengan manusia, semakin sering diminta ya atau meminta kepadanya, datang kepadanya, dia akan semakin ya merasa sempit dan merasa ya terusik, dan ya tidak jarang kemudian dia marah jika sering dimintai. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya yang harus kita lakukan. Ya, banyak-banyak berdoa dengan sungguh-sungguh. La ta'jal bis salam, jangan kemudian ya di penghujung salat itu engkau buru-buru untuk ya mengucapkan salam. Bal aqbil 'ala Allah bid-du'a was su'al, akan tetapi menghadaplah kepada Allah ya dengan berdoa kepada Allah, ya memanjatkan permohonan-permohonan kepadanya, meminta kepadanya. Wa hadza amrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Yaghful, ya banyak yang lalai, banyak kemudian manusia yang ya melalaikannya. Ya, ghafala yaghfulu. Walihada ba'duhum fi salatin nafal tajidu mathalan ya'ti bit tasyahhud sari'an. Maka kata Syekh Abdul Razak, ya, banyak sekali kemudian orang yang salat nafilah itu dia buru-buru kemudian segera untuk menyudahi salatnya. Tasyahud buru-buru ya, lalu kemudian salam. Tsumma yusallim wa yamuddu yadayhi yad'u, lalu kemudian dia angkat kedua tangannya berdoa. Ya, lihat. Fayufawwit ala nafsi hadhil fursah thaminah fi an yutila tashahhudahu qalilan liyad'u bima syaa. Sedangkan ya dia kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga, yaitu ya dengan sedikit memperpanjang tasyahudnya, karena di situ ada tempat di mana Nabi mencontohkan kita untuk apa? Berdoa sebelum kita itu ya mengucapkan salam dalam salat kita. Wa in atala al-imamu qalilan fit tasyahhud ya liya'ti bi ba'd hadhil ad'iyah qad yaghdabu minhu ba'dul ma'mumin. Kata beliau, barangkali ya imam yang sengaja memperlama sedikit tasyahudnya, ya barangkali ada sebagian imam sebagian makmum yang marah, ya. Sebagaimana seorang
salah seorang imam mengatakan demikian, inna ahadal ma'mumin qala lahu ba'da shalah. Ya, ada kemudian salah seorang makmum yang datang setelah melaksanakan salat, ya, mengatakan qara'tu khalfaka tasyahhud marratain. Makmum itu mengatakan di belakang aku, ya, membaca tasyahud itu 2 kali di belakang kau. Man qala laka taqra' tasyahud marratain, ya, siapa yang kemudian mengajarkan kamu itu membaca tasyahud 2 kali? Ya, dijelaskan bahwasanya hadhi fursatun 'azimatun litad'u Allah azza wajal. Ya, tetapi ya setelah tasyahud, setelah kita kemudian salawat kepada Nabi, ya, kita berlindung dari 4 perkara, ya, yang dapat membahayakan diri kita. Kemudian Nabi mengajarkan kita berdoa, ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sesuai dengan hajat kita. Ya, terutama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersyukur dan memperbaiki ibadah. Nah, ini kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa sebelum kita salam. Ya, wa tas'alahu min khairid dunya wal akhirah, juga kita berdoa meminta kepada Allah, ya, kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Lakin hadza bisababil jahal biqimati hadhihi al-hala al-mubarakah, biqimati hadhihi al-halatil mubarak. Akan tetapi orang yang kemudian, ya, datang kepada imam tersebut karena kejahilannya terhadap ajaran Nabi SAW, tidak mengetahui waktu-waktu yang sangat berkah, ya, yang tepat untuk dia berdoa. Di antaranya adalah sebelum, ya, salam di penghujung salat kita. Wal aula kama qala Syekh rahimahullah, dan yang utama kata Syekh Abdul Razak sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, an yatakhayyara minad du'a ma syaa mimma warada, hendaknya dia kemudian memilih doa yang sumbernya sudah sangat jelas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam warada anhu da'awatun tuqalu qabla salam, apalagi, ya, telah jelas, ya, datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa doa yang beliau baca sebelum beliau salam. Wa yanbaghi 'alal muslim an ya'taniya biha, hendaknya dan sepantasnya seorang muslim memperhatikan doa-doa tersebut, li'annaha da'watun jami'atun ma'sumatun mustamilatun ala a'zamil matalib wa ajallil maqasid, karena doa-doa tersebut, ya, adalah dakwah atau doa, ya, yang mencakup, ya, doa yang sempurna, doa yang, ya, terjaga, doa yang mengandung, ya, segala bentuk permohonan yang agung dan mulia, ya, yang tujuannya adalah untuk betul-betul menyelamatkan, ya, umatnya dari kesengsaraan di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, punya tujuan. Ketika orang berdoa itu, apa yang dia minta pertama kali adalah bagaimana bisa menyelamatkan dia, ya, dari berbagai macam mara bahaya yang menimpa, baik itu kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Wala ba'as in da'a bi ba'did da'awatil khassah mimma laysa fihi mahdzurun syar'iyyun, dan tidak mengapa, ya, ketika dia punya hajat, ya, kebutuhan untuk, ya, berdoa dengan doa yang khusus yang tidak mengapa menurut syariat. Lakin iqtisara aw al-iqtisarah 'ala al-ma'thur 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu aula wa asad wa akmal wa aufa. Akan tetapi tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya dengan mencukupkan, membatasi, ya, dengan doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi, ya,
Ini tentu yang paling sempurna, yang paling tepat, yang paling baik. Walihada yuhras ala hifdhi ma tayassara min hadhil adiyatil ma'thurati anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya agar kaum muslimin betul-betul memiliki kemauan keras, bersemangat untuk menghafalkan doa-doa yang mudah dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Syekh rahimahullahu min dzalika du'aaini. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bahwasanya Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan dua doa. Al-awwal, yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, mensyukuri nikmat Engkau dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Wa hadza jaa fi hadits Mu'adz radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya ini adalah hadis di mana Nabi mengajarkan sahabat Mu'adz doa yang mulia ini. Wallahi inni la uhibbuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul sangat mencintai engkau. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah, sungguh aku betul-betul mencintai engkau. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan sekali-kali engkau pernah meninggalkan di penghujung salat engkau hendaknya mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang diajarkan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Karena kandungan doa ini yang sangat-sangat penting untuk kita selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa duburus syai'i yutlaqu ala akhirih mimma huwa juz'un minhu, dan yang dimaksudkan dengan duburus syai' adalah akhir sesuatu. Penghujung sesuatu maksudnya akhir waktunya, dan itu bagian darinya. Wa yutlaqu ala akhir mimma yalihi wa ya'ti ba'dah, demikian pula setelahnya. Walihada yufassilu ahlul ilm, oleh karenanya para ulama kemudian memerinci ma kana min du'ain yu'ta bihi qabla salam, yaitu diperinci doa-doa yang kemudian dimohonkan kepada Allah baik itu sebelum salam, wa ma kana min dzikrin yu'ta bihi ba'da salam, atau doa dan juga zikir ada zikir setelah salam. Lihat bagaimana penjelasan para ulama menuntun umat ini agar memanfaatkan waktu setiap saat. Jangan kemudian ada mengatakan saya setelah cukup dengan doa-doa yang saya panjatkan di sepertiga malam misalkan, atau di waktu-waktu mustajab lainnya. Kita tidak tahu doa yang mana yang kita mohonkan dan panjatkan kepada Allah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ketahui bahwa orang yang sudah berdoa kepada Allah memiliki harapan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu maslahat yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Ketika dia berdoa, ada yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung keinginannya diijabahi. Ada yang kemudian disimpankan untuknya di akhirat, atau dia dipalingkan dari mara bahaya yang setimpal yang dapat menimpa dirinya. Ini keutamaan orang yang sudah berdoa kepada Allah, tentunya dengan hati yang khusyuk, bukan dengan hati yang lalai, tidak mengerti apa yang dia baca. Bahkan ada terkadang
karena rutinitas setelah sholat itu angkat tangan sambil terkadang mengantuk-ngantuk, ya. Bagaimana kemudian orang itu ya berdoa namun dia tidak mengerti apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia ya mohonkan kepada Allah. Maka di sini jelas. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza fihi talabul ma'unata min Allah an yumidda 'abdahu bil ma'unati wat taufiqi lil muwadhabati ala dzikr wasyukru lillah ala na'ma'ih wal ihsani fil ibadah. Lam yaqul wa ibadatik wa innama qala wa husni ibadatik. Masya Allah. Perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menjelaskan doa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa dalam doa ini ketika orang mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, ada permohonan pertolongan di sini, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya pertolongan dan taufik, petunjuk agar selalu membiasakan berzikir, ingat kepada Allah, membiasakan dirinya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Allah tidak mengatakan wa ibadatik, tetapi wa husni ibadatik, yaitu memperbaiki. Wal ibadatu innama takunu hasanatan bil ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Kata beliau bahwasanya ibadah, ya, kapan ibadah itu kemudian dinamakan, ya, dinilai di sisi Allah bahwa itu adalah suatu ibadah yang dikerjakan hambanya apabila ibadah tersebut ibadah yang baik, ya, yang disertai dengan keikhlasan di dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah, ya, dan juga ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah ya ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ityanu bi hadhihi ad-da'wah dubur as-salati qabla an tusallim ya'ti fi mawdu'in fi ghayati al-munasabah fi ghayati al-munasabah li'anna hadhihi as-salatu allati sallaitaha hiya min ma'unatillahi lak wa qabla an tusallima min salatika utlub min Allahil ma'unah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, ketika orang kemudian membaca doa ini, ya, di penghujung salatnya sebelum dia salam, ya, berarti sangat serasi, ya, sangat tepat, di mana tempat ini adalah merupakan, ya, waktu yang tepat untuk dia berdoa, karena salat yang dia laksanakan itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika engkau salat, maka ingat bahwa Allah yang memberikan pertolongan kepada engkau sehingga engkau bisa melaksanakan salat. Maka sebelum engkau ya salam, menyudahi salatmu, ya, mintalah kepada Allah ya tambahan pertolongannya. Wa azhiril iftiqara ila Allah alladhi aanaka ala hadhihi salat, dan tampakkan bahwa engkau betul-betul butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampakkan itu bahwa kita betul-betul ya butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya pertolongannya di saat kita melaksanakan salat. Wa qad ausyakta an tantahi minha an yumiddaka bil aunati ala dzikri wasyukur. Maka ketika engkau ya hendak mengakhiri salatmu, maka engkau kemudian memohon ditambahkan pertolongan agar selalu zikir kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya, wa husnil ibadah, dan selalu ya
meminta pertolongan agar memperbaiki ibadah. Ya. Ini tugas kita. Bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita ini, tambahan umur ini adalah bagaimana untuk menambah ibadah kita, ya, memperbagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yadkhul fi dzalikal ma'unatu 'ala salatil ukhra al-atiyah. Demikian pula masuk dalam permohonan doa kita ini memohon pertolongan untuk melaksanakan salat-salat berikutnya. Ya. Wa idza shallaitaha utlubil ma'unata lillati ba'daha wa hakadha. Dan setelah engkau selesai melaksanakan salat, maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, demikian seterusnya. Ya, subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah petunjuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana dijelaskan ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, ya, Syekh Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga murid beliau Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Maka ini doa yang pertama yang dicontohkan. Ats-tsani, yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya. Ini adalah doa yang di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang langsung kepada Nabi meminta agar ya diajarkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya, menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah dosa-dosaku, ya, ampunan dari sisi Engkau, dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadha ad-du'a jaa fi hadis Abi Bakar radhiyallahu an qala fihi, dan doa ini adalah ya doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadisnya. Ya, beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni du'aan ad'ullaha bihi fi salati. Ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku memohon kepada Allah dalam salatku. Wa fi ba'd riwayat fi salati wa baiti, dalam riwayat yang lain dalam salatku dan juga dalam rumahku. Ya, siapa orang yang datang meminta kepada Nabi dan siapa yang diminta? Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang iman beliau apabila ditimbang oleh iman umat ini maka akan lebih berat timbangan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, memohon doa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar berdoa, tidak merasa ya dia sudah mampu, dia memiliki, ya, tetapi beliau tetap menggantungkan asanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan umat ini bagaimana kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya kita yang sangat mudah tergelincir, lalai, terpengaruh dengan rayuan-rayuan syaitan, ya, dengan godaan-godaan kehidupan dan fitnah, ya, fitnahnya, ya, dari godaan syaitan, dari godaan duniawi, ya, harta, jabatan, wanita, banyak sekali yang kemudian dapat menyebabkan kezaliman kita terhadap diri kita maupun orang lain. Maka kita sepantasnya untuk kemudian mengindahkan doa ini, ya, mengkaji dan mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain.
Fahada siddiqul ummah radhiyallahu an. Inilah ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ya. Yatlubu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bih. Di mana beliau datang kepada Nabi minta diajarkan doa yang dia mohonkan kepada Allah dalam salatnya atau dalam rumahnya. Ma'annahu qadirun ala an yasugha da'awatin thayyibah, padahal dia sanggup kalau dia mau untuk kemudian membuat doa sendiri. Ya, doa-doa yang baik. Lakin yamna'uhu min dhalikal hirs ala talaqqi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhdhi anhu. Tapi apa? Ya, dia tidak melakukan itu karena kemauan kerasnya untuk talaqi langsung, itulah ilmu. Ya, talaqi langsung, mengambil ilmu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti orang yang buat-buat selawat-selawat buatan saat sekarang ini. Atau doa-doa yang kemudian dibuat sajaknya yang ya berlebih-lebihan atau menyulitkan dirinya. Gampang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kewajiban kita mencontoh bagaimana semangatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Ummah. Ya, datang langsung kepada Nabi minta diajarkan doa. Padahal kalau dia mau buat doa-doa sendiri bisa. Ya, ini pentingnya talaqi dengan ya ahli ilmu. Qaulu alaihi salatu wassalam taqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Hadza du'aun arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam siddiqul ummah wa khairaha an yaqula lahu. Inilah doa yang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ya sebagai petunjuk yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ya orang yang banyak memberikan ya, kebaikan kepada umat ini. Ya, agar beliau mengucapkan bal innahu afdalun nas fi jami'il umam ba'dan nabiyyin. Bahkan beliau ya selain kebaikan yang sangat banyak dan keutamaannya ya penuh dengan kejujuran ya memperjuangkan Islam ini ya, bahkan beliau adalah seutama-utama manusia ya dari seluruh ya umat-umat setelah ya umat-umat terdahulu, bahkan ya beliaulah seutama-utama manusia setelah nabi, para nabi ya radhiyallahu anhu. Wa idza kana siddiqul ummah ma'a fadlihi wa husni ta'abbudihi lillah wa quwwati imanihi urshida ila an yaqula fi salatihi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa kaifa biman huwa dunah wa la yablugh ushra mi'syarihi fi at-ta'abbudi wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana tentunya ya apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keutamaan dan ya ibadah beliau yang sangat sempurna dan kekuatan iman beliau tetap ya dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dalam salatnya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah ya menzalimi diriku dengan sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Terlebih lagi siapa yang ya tentunya ya kedudukannya di bawah dari beliau yang sangat jauh ya. Yang sangat jauh, yang tidak sampai ya 1/10 dari apa yang ya beliau kemudian telah lakukan dalam ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apalagi derajat orang yang di bawah dari beliau jauh dari kualitas ibadah yang beliau lakukan. Ya ini. Wa dhulmun nafs kama annahu yatanawal fi'l al-ma'siyah. Yang dimaksudkan dengan kezaliman terhadap diri adalah termasuk orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Fa innahu yatanawalu aidan at-taqsir fi at-ta'ah wa 'adam at-takmil laha wa tatmim. Ya, selain daripada perbuatan maksiat, ya, itu adalah bagian dari menzalimi diri, juga termasuk orang yang ya
taksir, orang yang malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, dan tidak menyempurnakan dan ya kemudian mengambil kesempurnaan di dalam ibadah. Bagaimana agar kemudian ibadah itu sempurna? Ya, yaitu didahului dengan ilmu. Ibadah tersebut didahului dengan ilmu. Nah, kebanyakan orang sekarang memiliki modal semangat beribadah, ya, tetapi ya tidak dibarengi dengan pengetahuan ilmu yang ya berdasarkan keterangan dalil, karena ibadah itu hukum asalnya adalah haram dilakukan sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan ibadah tersebut. Nah, termasuk apa yang kita pelajari bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq meminta petunjuk kepada Nabi. Wa qawluhu wa la yaghfiru dhunuba illa ant fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahdah huwa alladhi yaghfiru dhunuba fala yaghfiru dhunuba siwah. Ini menunjukkan bahwasanya potongan doa ini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa hambanya dan tidak ada selain Allah yang mengampuni dosa-dosa hamba. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang ya mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi imanul 'abdi bimadlul ismillah, maka di sini ya terdapat pelajaran dalam doa ini adalah keimanan seorang hamba terhadap ya apa yang ya termaktub ya ditunjuki dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya, jadi kita beriman kepada apa yang kemudian ya dijelaskan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah lah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ay alladzi yaghfiru dzunuba jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni ya seluruh dosa-dosa hambanya. Wala yata'azzamuhu dzambun an yaghfirahu. Tidak ada yang kemudian dosa yang ya besar ya yang kemudian ketika pelaku dosa tersebut memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ya mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, ketika waktu masih terbuka untuk dia bertaubat, memohon istighfar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Sehingga jangan sampai kemudian tertipu dengan rayuan syaitan yang kemudian mengatakan bahwa dia telah banyak melakukan dosa, terlanjur di dalam ya kubangan kemaksiatan, tenggelam dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya, maka tidak perlu dia bertobat karena sudah terlanjur. Maka ini adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Akan tetapi ya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya masih terbuka kesempatan dia untuk betul-betul ya menyadari dirinya dan memperbaiki taubatnya dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli ba'dal iqrar ala nafsihi bidzulmil katsir, setelah dia mengikrarkan atas dirinya suatu kezaliman yang sangat banyak, wali rabbihi bil fadlil amim, dan dia juga mengikrarkan keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghufraniz dzunub, dan pengampunan dosa, ya'ti talabul maghfirah, maka setelahnya dia memohon ampunan kepada Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ya Allah, ampunilah aku ya ampunan dari sisi Engkau, ay tamunnu biha alayya, anugerahkanlah kepadaku ampunan tersebut, wa tatafaddal biha alayya ikraman mink wa tafaddulan wa ihsanan, bukan karena ya amal ibadah yang dilakukan hamba tersebut, tapi itu semua adalah semata-mata karena kemuliaan dan keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba tersebut. Nah ini. Warhamni wa hadza fi talabudz dzufr wal fawz bi rahmatillah Subhanahu wa taala allati khassa biha ibadahul mu'minin. Dan ketika kita mengucapkan warhamni, ya Allah rahmatilah aku, ya maka terdapat ya di dalam permohonan kita ini adalah meminta kemenangan ya
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk hamba-hamba yang beriman saja. Innaka antal ghafurur rahim wa hadza tawassulun ila Allah tabaraka wa taala bihadainil ismainil azimain. Ketika kita mengucapkan innaka antal ghafurur rahim, ini adalah merupakan tawassul. Ya. Inilah dimaksudkan tawassul yang benar. Dengan amal saleh, dengan kita berdoa kepada Allah, bukan dengan perantara meminta kepada orang lain, ya, yang dianggap ya dia adalah orang yang dekat kepada Allah, sedangkan kita merasa diri kita banyak dosa. Ini adalah merupakan ya perasaan yang keliru, ya. Akan tetapi mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini mengandung ya dua nama Allah yang agung, wal ghafur fi isbatul maghfirah sifat lillah, bahwasanya menetapkan nama dari nama-nama Allah al-maghfirah, karena al-maghfirah itu al-ghafur ya, karena al-maghfirah di sini adalah sifat dari sifat-sifat Allah. War-rahim fihi isbatur rahmat sifat lillah, sifatan lillah. Sedangkan ar-rahim ya maka mencakup rahmat, dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khatmi bihadainil ismaini husnu mura'at lil matlub, dan mengakhirkan ya doa itu dengan kedua nama Allah yang agung ini adalah merupakan ya sesuatu yang tepat ya, karena kandungan permohonan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal matlub al-maghfirah war rahmah, karena yang diminta itu adalah ampunan dan juga rahmat Allah. Wa tammat aidan siyagun ukhra ma'thuratun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yushra'u an tuqal fi tamami salat qabla salam. Wa thammata aidan siyag, dan juga di sana ada bentuk-bentuk doa yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya disyariatkan juga untuk dibaca ya setelah kita mengucapkan doa perlindungan dari 4 perkara, dan juga kita ya memilih doa yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum kita mengucapkan salam ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya, kemudian akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang tentang at-tasyahhudul awal, tentang at-tasyahhud al-awwal. Ya, sedikit akan tetapi ya ketika kita kembali mengulang-ulang ilmu, itulah ilmu. Ilmu itu apa yang diulang-ulang, apa yang kemudian diamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi doa ini bagian dari kehidupan kita, senjata kita. Jangan kita merasa kemudian kita sudah mampu, ya kita punya kekuatan, kita punya amalan, tidak. Ya. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, ya, kita hanya mengandalkan ya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongannya kepada hambanya yang merasa butuh kepadanya. Dialah yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari ya betapa luasnya anugerah Allah atas dirinya, dan tetapi dia justru ya memperlihatkan dan bahkan melakukan ya kezaliman yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sepantasnya agar kita yang berbuat dosa siang malam ini selalu memohon istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidayah ya tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada ya ajaran beliau hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.